Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas asesmen diagnostis bahasa Indonesia. Sebenarnya jawaban kalian itu sudah bagus semua. Sudah benar ya, sudah benar. Karena kita memakai aplikasi, jadi harus sesuai jawabannya dengan kunci. Tapi itu tidak membuat masalah ya, karena jawaban kalian bisa Bu Mary lihat. Jadi bisa dinilai kalian sudah paham atau belum. Setelah Bu Mary lihat, alhamdulillah sudah banyak yang benar jawabannya ya, walaupun kalian lihat itu nilainya tidak tuntas ya, karena tidak sesuai dengan kunci jawaban yang Ibu Mary tulis. Tapi itu tidak buat masalah, karena kalau untuk yang sama persis apa yang kita tulis itu tidak bisa ya, karena bahasa Indonesia ini sangat luas untuk cara menjawabnya ya, karena bahasa kalian itu akan berbeda dari sesama temanmu juga akan berbeda ya. Jadi boleh, tidak masalah nak ya. Nah, di sini Bu Mary hanya akan menjelaskan karena masih banyak masih menjawab tidak sesuai dengan aturan menjawab soal ya. Sebenarnya ini sudah dipelajari dari kelas 2 kemarin ya. Kalau soal isian bagaimana cara menjawabnya, soal pilihan ganda bagaimana cara menjawabnya, soal uraian bagaimana cara menjawabnya. Kemudian nanti kita sekarang sudah ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan ya. Jadi benar atau salah. Jadi itu harus difahami cara menjawabnya nak ya, supaya tidak salah gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk soal yang teks yang pertama ini nomor 1 sampai nomor 5 ini namanya bentuk soal uraian. Artinya kalian menjawab harus diuraikan. Jadi tidak langsung dijawab. Jadi diuraikan dulu. Bagaimana cara menguraikannya? Sangat mudah sekali. Kalian perhatikan pertanyaannya. Apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh? Jadi cara menjawabnya kalian yang kata tanyanya ini tidak usah ditulis lagi, langsung ditulis dari sini ya. Yang dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh adalah, jadi kalian baca. Nah, sebenarnya kalian sudah bisa memahami ya, jawabannya sudah benar semua, tapi cara menjawabnya saja. Oke? Jadi perhatikan nak ya. Oke. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Yang dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh adalah makanan dan air. Atau ada kalimat lain, yang penting jawabannya sama ya. Misalnya kalian jawab seperti ini. Makanan dan air sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh. Boleh. Atau makhluk hidup butuh makanan dan air untuk tumbuh. Juga boleh, benar. Maksudnya jadi harus diuraikan tadi ya. Jadi jangan jawabannya makanan dan air saja. Paham ya? Iya, pinter. Jadi diingatkan bentuk soalnya. Oke? Jadi cara menjawabnya juga banyak cara dengan kalimatmu sendiri. Boleh. Kalau ada susah-susah seperti ini saja. Ini kata tanyanya dihilangkan, langsung sini. Yang dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh. Oke. Jadi ini kreasi kalian sendiri. Yang penting jawabannya benar. Kan jawabannya makanan dan air. Jadi bagaimana cara kalian berbahasa ya, membuat kalimat untuk menjawab soal ini. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 2 nak ya. Nomor 2. Apakah makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat? Nah, kita lihat di sini harus dipahami dulu. Kita lihat kata tanyanya. Apakah? Kalau kata tanya apakah,
kalian harus menjawab iya atau tidak. Jadi perhatikan. Itu kuncinya. Apakah? Oh, berarti jawabannya iya atau tidak. Kita lihat kalimat selanjutnya. Kita akan menjawab iya atau tidak. Seperti itu. Jadi harus dipahami dulu kalimat pertanyaannya. Oke? Oke. Itu jawabannya, ya, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3, bagaimana cara menjaga makanan agar tetap bersih? Berarti bagaimana cara? Oke, berarti harus diuraikan. Bagaimana caranya? Jadi jawabannya diuraikan ya. Ini contohnya. Salah satu cara menjaga makanan agar bersih adalah dengan menutup makanan. Jadi jangan langsung menutup makanan jawabannya. Diuraikan dulu. Oke? Atau menutup makanan adalah cara menjaga makanan agar tetap bersih. Betul. Boleh. Ya, jadi intinya diuraikan ya. Terus jawabannya juga harus sesuai teks semua ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Mengapa menutup makanan perlu dilakukan? Ya, sama. Jadi harus dijelaskan. Kalian baca lagi. Mengapa makanan perlu dilakukan? Menutup makanan perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, jadi ya seperti itu. Cara menjawabnya. Sebenarnya sudah benar semua jawaban kalian itu. Cara menjawabnya saja ya. Atau nanti kalimatnya juga yang kata Bu Mary bilang hanya kalimatnya saja tidak berurutan makanya jadi merah ya. Padahal jawabannya sudah benar. Oke. Karena kita itu tadi ya lihat pakai aplikasinya. Nomor 5. Bagaimana caramu mengungkapkan rasa syukur? Nah, ini bagaimana caramu? Ya. Jadi ini sesuai dirimu, caramu bagaimana gitu ya. Tapi tidak salah juga kalau melihat dari teks ya, berhubungan dengan teks itu dari hasil bacaan juga bisa, atau mau jawabanmu sendiri, bagaimana caramu mengungkapkan rasa syukur, itu boleh, tidak masalah ya. Kita jawabnya seperti ini. Cara saya mengungkapkan rasa syukur adalah menjaga kebersihan kita juga berdoa sebelum makan dan sesudah. Jadi untuk soal nomor 5 ini bisa ditambahkan sesuai yang biasa kalian lakukan ya. Bagaimana sih rasa mengungkapkan rasa syukur? Kalau di teks tadi menjaga kebersihan dengan berdoa sebelum makan. Nah, ini Bu Mary tambahkan sesudah makan. Atau kalian mau menambahkan yang lain boleh. Ini karena pertanyaannya bagaimana caramu. Berarti cara kalian masing-masing. Jadi boleh sesuai teks, boleh juga ditambahkan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya ini bentuknya itu, lihat. Setelah membaca teks, lengkapilah. Tinggal dilengkapi saja. Berarti tidak perlu diuraikan. Jadi ini yang harus kalian pahami, nah ya. Menjawabnya harus sesuai dengan perintahnya. Kalau uraian diuraikan. Kalau ini langsung dijawab saja, dilengkapi. Ya, sama titik-titik nih, melengkapi. Oke. Apa jawabannya yang ini? Mengalami pertumbuhan dan perkembangan adalah ciri manusia sebagai makhluk hidup. Iya, ini adalah. Jadi jawabannya apakah ya. Lanjut yang nomor 2, pertumbuhan manusia terjadi. Nah, ini kata kuncinya terjadi, berarti menanyakan waktu ya. Berarti pertanyaannya adalah kapan pertumbuhan manusia terjadi? Oke, lanjut nomor 3. Titik-titik manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yuk, apa jawabannya? Mengapa manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan?
Kita lanjutkan, titik-titik. Cara agar manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, bagaimana cara agar manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Betul. Kemudian nomor 5, yang akan kamu lakukan untuk menyikapi perbedaan. Kira-kira apa kata tanya yang tepat ya? Iya, yang tepat adalah apa yang akan kamu lakukan untuk menyikapi perbedaan. Oke, ini sangat mudah ya, hanya melengkapi kalimat tanyanya ya. Jadi kalau di sini butuhnya dari kalimat-kalimat ini kita butuhnya kata tanya, berarti kita cari kata tanya yang tepat untuk kalimat tanya ini. Oke. Yang perlu diperhatikan, penulisan awal kalimat. Gunakan huruf kapital. Jangan lupa ya, setiap menulis pertama menulis ya, gunakan huruf kapital. Ini harus diingat terus, nah ya. Di awal kalimat harus huruf besar, setelah titik ya huruf kapital. Di tengah-tengah boleh tidak huruf kapital? Boleh. Kalau itu nama orang, ya, nama tempat. Masih ingat ya? Ya, ini sudah dipelajari. Huruf kapital itu ya, kapan digunakan. Nah, kemudian yang selain itu tidak boleh huruf kapital di tengah-tengah kalimat ya. Yang hanya boleh itu nama orang, nama tempat gitu ya. Paham enggak ya? Iya. Diingat kembali. Masih banyak lupa. Huruf kapital ada di tengah kalimat, padahal bukan nama orang. Itu salah ya. Oke, perhatikan. Jadi cara menjawab itu tidak harus cepat-cepat. Ya, harus teliti. Jadi kalau apalagi pakai aplikasi, pakai online, dia satu kalimat saja, satu huruf, kelebihan huruf, kekurangan huruf, dia akan salah. Ya, oke. Ini yang terakhir, teks yang terakhir yang dibaca. Nah, ini hanya pencet B atau S. Setelah membaca teks, tentukan keterangan tepat dengan memencet tombol S jika pernyataan tidak sesuai dengan isi teks dan pencet tombol B jika pernyataan sesuai dengan isi teks. Pilih salah satu ya, pilih B atau S. Jadi ini harus dipahami. Pernyataan ini dipahami harus sesuai dengan isi teks. Bukan semaunya, bukan tebak-tebakan ya. Oke, harus dibaca. Literasinya ini harus ditingkatkan ya. Nomor 1, kita bahas makanan tidak berpengaruh terhadap manusia, terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Benar atau salah? Iya, salah ya. Jadi dia berpengaruh, bukan tidak berpengaruh. Berarti pernyataannya salah. Pintar. Nomor 2, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Iya, pasti salah ya. Oke, lanjut. Contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi adalah makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan dan susu. Iya, betul, pinter. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu makanan pokok dan protein nabati. Oke, ini ada yang salah ya, kok ada makanan pokok. Seharusnya apa? 2 jenis. Protein hewani dan protein nabati. Iya, ada ya di teksnya tadi ada. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Benar atau salah? Iya, benar. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Oke, sip. Oke, setelah itu kita lihat finish. Tulis namanya. 4B. Ini apa bahasa Indonesia? Ya, oke, send.